Assalamualaikum, nama budaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh Beshem Yesua Hamasya, Weroha Kodes, salam kebajikan, rahayu. Bersama saya, Dr. Faidon Lumbantorwan. Pada video kali ini kita membahas berita yang sedang viral tentang gagal ginjal pada anak. Jadi gagal ginjal ini adalah terjadinya akut itu artinya mendadak ya, pemirsa, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau dengar kata akut itu bukan berarti gawat, bukan berarti takut ya. Akut itu mendadak. Kalau udah lama namanya kronis ya. Jadi kalau orang menderita diabetes kronis artinya diabetesnya sudah lama sekali gitu ya. Kalau gagal ginjal akut artinya mendadak gagal ginjal padahal tidak punya apa-apa, tidak ada riwayat penyakit gagal ginjal. Yang bisa punya penyakit gagal ginjal yang kronis misalnya orang yang punya riwayat diabetes atau hipertensi. Nah, yang pada berita viral ini yang menderita gagal ginjal itu adalah anak-anak. Jadi setidaknya dari data bbc.com ya, dari ada 155 kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang sejauh ini ditemukan di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan yang dilansir sampai pada Senin 17 Oktober 2022. Nah, cuman Kemenkes belum bisa menyimpulkan penyebab gagal ginjal akut itu apa karena masih berada di dalam investigasi. Nah, Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan penelitian terhadap kasus-kasus yang ditemukan belum mencapai hasil yang konklusif, artinya belum bisa disimpulkan ya. Jadi ada banyak aspek yang harus diperiksa ya. Karena harus ngecek juga riwayat obat yang diminum, kemudian pemeriksaan lain seperti virus atau konsumsi makanan apa yang mungkin sama ya, yang bisa berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, tapi berbeda dengan data Kemenkes, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso menyebutlah ada laporan 189 kasus gagal ginjal akut anak-anak di 20 provinsi. Cukup banyak ya. Sementara ketika dikonfirmasi potensi penyebabnya dari Kepala Badan POM bahwa nah ini dia nih, kan dicurigai bahwa gagal ginjal akut itu adalah gara-gara sirup paracetamol. Sirup paracetamol adalah sirup yang dipakai untuk membantu meredakan demam, sakit kepala pada anak-anak. Nah, baru-baru ini di Gambia, di Afrika itu memang sedang ada kasus yang viral juga di mana anak-anak mengalami gagal ginjal juga gara-gara minum obat sirup paracetamol. Tapi dari Kepala Badan POM itu ternyata obat-obat yang dipakai di Afrika itu, di Gambia itu tidak ada di Indonesia ya. Jadi kemungkinan itu bisa kita eliminasi dulu ya, seperti tadi kata Dr. Piprim, harus diteliti lebih lanjut ya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, merespons situasi ini Kementerian Kesehatan juga sudah menerbitkan panduan untuk menangani penyakit ini ya. Jika mengalami gagal ginjal akut, nah mayoritas yang kena itu usianya 1-5 tahun ya. Nah, apakah kita harus takut dengan kondisi ini ya? Jangan juga ya, nggak usah khawatir juga. Tapi jangan juga kita abai sama kondisi ini. Saya mengingatkan tadi bahwa di Gambia, di Afrika Barat memang belakangan disorot karena memang terlaporkan puluhan anak itu meninggal akibat gagal ginjal akut memang ya. Nah, investigasinya memang mengarahkan kepada 4 obat batuk buatan India. Nah, total yang meninggal itu gara-gara gagal ginjal itu sudah sampai 70 orang per data 15 Oktober 2022 ya. Bahkan Presiden Adama Barrow menyatakan situasi di negaranya krisis dan akan segera diadakan pertemuan darurat untuk membahas lebih lanjut. Jadi memang seperti kebetulan ada masalah gagal ginjal akut atau gagal ginjal mendadak pada anak-anak di Afrika Barat, kemudian di Indonesia juga ada ya. Kok tampaknya sama gitu ya. Tapi sekali lagi jangan ambil kesimpulan dulu karena penggunaan sirup paracetamol yang sudah beredar di Indonesia itu udah beredar udah lama banget gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba barang yang sudah lama Anda bikin penyakit, rasanya juga ya mungkin tidak mungkin gitu ya. Oke. Demikian berita kali ini. Dan jika Anda memang sakit kepala, ya sekali-sekali minum paracetamol bolehlah. Anak-anak Anda kalau sakit kepala atau demam, ya sekali-sekali lah minum paracetamol, gak apa-apa. Apalagi sesuai anjuran dokter ya. Oh ya, saya sarankan untuk tidak
Kalau memang panasnya lebih dari 3 hari dan nggak turun-turun, segera hubungi dokter. Jangan coba-coba diterusin obat paracetamol sirupnya, walaupun aman Anda bisa beli di minimarket. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dibagikan, di-share kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat.